Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan IPA kelas 5. Langsung pada materi, contoh aktivitas manusia. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, silakan ditebak itu aktivitas manusia sedang apa? Ya, benar, sedang menulis. Berikutnya, ini sedang apa? Ya, sedang belajar atau membaca. Berikutnya, ini sedang apa? Ya, betul, sedang berjalan. Berikutnya, ini sedang apa? Ya, benar, main sepak bola atau menendang bola. Nah, perhatikan mereka semua menggunakan alat geraknya masing-masing ya. Ketika menulis maka menggunakan tangan, berjalan menggunakan kaki, menendang menggunakan kaki juga. Nah, semua itu dapat bergerak dengan adanya otot dan tulang. Cara menjaga otot dan tulang tetap kuat. Nah, kita perlu memelihara organ otot dan tulang kita agar tetap kuat. Caranya bagaimana? Yang pertama, makan minum yang sehat. Yang kedua, pola makan teratur. Makan dan minum sehat contohnya apa? Ya, yang pertama, daging, sayur, telur, buah, dan susu. Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah pola makan yang teratur. Contohnya apa? Kita makan harus teratur, misalkan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, malam. Kalau pagi, kira-kira jam 5 sampai jam 7 atau sampai jam 8, sesuai dengan kebiasaannya. Yang penting nanti teratur ya. Kalau siang, misalkan sekitar jam 12, jam 1 atau jam 2. Kalau malam, sekitar jam 6, 7, atau 8. Maksimal kira-kira jam 8 ya. Karena kebanyakan kita itu tidurnya jam 10. Jadi 2 jam sebelum tidur itu sudah harus selesai makan. Fungsi tulang bagi tubuh manusia. Yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ tubuh. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah. Kita masuk pada yang pertama, yaitu tulang berfungsi untuk menopang tubuh. Menurut informasi, berat tulang pada orang dewasa sekitar 5-9 kg. Ternyata jumlah itu masih lebih ringan dari berat badan tubuh kita. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi tetap tulang mampu menopangnya. Berikutnya, fungsi yang kedua yaitu memberi bentuk tubuh. Konstruksi tulang yang sedemikian rupa memberi bentuk tubuh. Setiap orang bisa jadi sedikit berbeda bentuk tubuhnya, tetapi memang secara umum sama atau mirip, tetapi ada sedikit perbedaan. Contohnya apa? Misalkan tinggi badan ya, ada yang pendek, ada yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fungsi tulang bagi tubuh manusia yaitu tempat melekatnya otot. Otot dan rangka terletak berdampingan, sehingga otot melekat pada tulang. Rangka bisa bergerak apabila ada kontraksi dengan otot. Jadi kita tahu bahwa memang antara otot dan tulang itu merupakan satu kesatuan yang harus bekerja sama. Makanya disebut sistem gerak. Jadi keduanya harus bekerja sama. Berikutnya, melindungi organ tubuh. Tulang dengan fungsi tersebut yaitu tulang-tulang penyusun tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, di mana tulang-tulang tersebut melindungi jantung dan paru-paru. Itu kan organ vital kita kan. Nah, selain itu juga misalkan tengkorak kepala, itu juga melindungi organ vital kita, yaitu apa? Otak ya. Berikutnya yang kelima, tempat pembentukan sel darah.
sel darah dibentuk di dalam sumsum tulang. Sumsum tulang ini terletak di rongga-rongga bagian dalam tulang. Seperti itu ya. Tulang berdasarkan bentuk dan penyusunnya. Tulang berdasarkan bentuk, kemudian ada berdasarkan zat penyusunnya. Untuk berdasarkan bentuk, yaitu ada tulang pipih, berikutnya tulang pipa. Untuk berdasarkan zat penyusunnya, ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, untuk tulang pipih, kata kuncinya adalah bentuknya lebar dan pipih. Contohnya, tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Untuk tulang pipa, kata kuncinya yang dapat kita ingat yaitu bentuknya lonjong seperti pipa. Contohnya apa? Tulang paha dan lengan. Berikutnya tulang rawan. Yang dapat kita ingat yaitu kata kuncinya adalah bersifat elastis. Tulang telinga contohnya. Coba kita pegang telinga kita, elastis kan? Bisa dibengkok-bengkokkan sedikit ya, seperti itu ya. Untuk tulang keras, kata kuncinya itu bersifat keras dan kaku. Ini tidak bisa dibengkok-bengkokkan ya. Kalau dibengkokkan malah kita sakit sendiri, seperti itu ya. Contohnya adalah tulang tengkorak dan lain sebagainya ya. Kemudian alat gerak manusia. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu adalah contoh tulang lengan tangan kita ya. Nah, di situ di bagian ini merupakan tulang lengan atas. Berikutnya di bagian sini tulang pengumpil, di mana ini sejalur dengan ibu jari ya. Kemudian ada tulang telapak tangan di bagian sini. Berikutnya ada tulang jari sebelah sini. Ini tulang jari, ini tulang jari, tulang jari, ini juga. Kalau bagian sebelah sini agak ke dalam, ini tulang telapak tangan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan di bagian sini. Berikutnya ada tulang hasta. Nah, bedanya ini yang sering anak-anak sulit membedakan, yaitu antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, bedanya tadi saya jelaskan ya, tulang pengumpil itu searah dengan tulang ibu jari, seperti itu. Jadi kata kuncinya untuk bisa membedakan yaitu ibu jari atau jempol ya. Jadi kita bisa mengatakan jempol berarti pol, tulang mengumpil pil berarti polpil. Nah, jadi itu kata kunci untuk bisa membedakan antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Polpil berarti jempol, tulang pengumpil, seperti itu. Kalau misalkan yang tulang hasta itu biasanya kita bisa memberikan kata kunci kan agak searah dengan kelingking. Jadi kelingking berarti kita bisa link. Kita bisa sebut link, kelingking ya. Kemudian tulang hasta itu bisa kita sebut ta, berarti lingta. Jadi polpil, lingta, seperti itu. Polpil, jempol pengumpil, lingta, kelingking, hasta, seperti itu ya. Berikutnya ini adalah organ gerak kita ya, tulang alat gerak kita digunakan untuk berjalan. Nah, di sini ada tulang panggul ya. Berikutnya di sini ada tulang paha. Di sini adalah tulang betis. Berikutnya ada tulang telapak kaki, agak masuk di sini. Kemudian tulang jari kaki. Nah, kalau agak keluar di sini, bagian sini, ini tulang jari kaki. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Berikutnya ada tulang kering. Kemudian ada tulang pergelangan kaki. Nah, sekarang yang ini sulit untuk dibedakan yaitu antara tulang kering dan tulang betis. Nah, ini untuk bisa membedakan ya, tulang kering itu tulang yang ada di depan. Untuk tulang betis yaitu yang ada di belakang. Seperti itu ya. Berikutnya sendi-sendi pada tulang. Tulang satu dengan tulang lainnya ternyata dihubungkan dengan sendi. Perhatikan gambar kerangka ini. Sendi putar, yaitu dapat digerakkan secara memutar. Kemudian sendi engsel.
hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Berikutnya sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah. Berikutnya sendi geser hanya dapat menggeser. Seperti itu ya. Berikutnya otot pada manusia. Pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Tentunya ini dengan bantuan tulang juga ya. Yang kedua, menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Yang ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat zat-zat, antara lain nutrisi dan oksigen. Karakteristik otot manusia. Yang pertama, kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi. Apa berkontraksi? Yaitu memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi. Apa berelaksasi? Yaitu memanjang. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Jadi ada tiga ya, kontrabilitas, yaitu berkontraksi atau memendek, ekstensibilitas, yaitu berelaksasi atau memanjang, kemudian elastisitas, yaitu kemampuan otot kembali ke bentuk semula setelah otot itu berkontraksi dan berelaksasi. Berikutnya, macam-macam otot manusia. Otot polos yaitu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Misalnya gerakan lambung menghancurkan makanan. Jadi kata kuncinya adalah otot polos itu bekerja tanpa kesadaran atau tanpa kita mau. Jadi dia sudah bekerja atau berjalan sendiri ya. Seperti itu. Berikutnya ada otot lurik, yaitu otot yang bekerja di bawah kesadaran. Misalnya menggerakkan tangan dan kaki. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, kata kunci dari otot lurik yaitu bekerja di bawah kesadaran. Artinya ini sesuai dengan keinginan kita. Kapan kita menggunakannya? Misalkan menggerakkan tangan, itu menggunakan otot lurik, seperti itu. Kemudian ada otot jantung. Nah, otot jantung ini terletak hanya pada jantung. Otot itu bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung yaitu tugasnya menggerakkan jantung. Nah, ini juga tanpa kita perintah atau tanpa kita inginkan, ini sudah bekerja sendiri ya. Dan alhamdulillah ini tidak ada lelah-lelahnya ya. Misalkan otot jantung ini lelah, maka kita bisa istirahat ya. Alhamdulillah kalau misalkan otot jantung kita masih bekerja sehingga jantung kita dapat berdetak dengan baik, sehingga kita bisa masih bernafas, masih bisa hidup, dan itu patut kita syukuri. Berikutnya macam-macam gerak otot, yaitu yang pertama gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh, gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh. Contoh, gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh, saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contoh, gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh,
gerak merentangkan tangan, dan menggerakkan kaki ke arah samping. Itu macam-macam gerak otot ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.